dan saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan belajar bahasa Ibrani dengan pengajar kita, Mas Dwi. Ya, masuk meeting ke-38. Kita akan segera mulai dengan dibuka. Kita minta kesediaan Pak Yapet Pak Yapet bawakan dalam doa untuk membukanya, Pak. Baik, Bung Pendek. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada malam hari ini buat kasih-Mu bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Tuhan menyertai dan mengasihi kami, sehingga kami boleh hadir untuk mengikuti pelajaran Ibrani malam hari ini melalui hamba-Mu Pak Dwi. Tuhan berkati kami, urapi kami, kuduskan kami, beri kami hikmat wahyu untuk mengerti setiap pembelajaran yang disampaikan pada malam hari ini oleh hamba-Mu Pak Dwi. Biarlah bahasa Ibrani yang kami pelajari boleh sungguh-sungguh kami pahami, kami mengerti, dan kami boleh pakai untuk memuji, membesarkan nama-Mu di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami. Urapi kami, Roh Kudus kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah dari awal, pertengahan hingga selesainya akan materi pelajaran malam hari ini, biarlah semuanya jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Persilakan Mas Dwi dan Bu Maya. Ya, silakan Bu Maya share-nya ya. Oke, ke slide 1 kita pertemuan ke 38. Ya, pertemuan 37 ada yang miss kemarin sedikit ya tentang pertanyaannya Pak Kodek itu mengenai Yonah itu loh. Apa? Yonah kemarin apa? Merpati. Ingat? Oh iya, yang ya artinya merpatinya itu laki-laki atau perempuan, begitu kan? Nah, jadi ya secara tata bahasa itu memang perempuan ya merpatinya, tapi tidak harus itu berarti perempuan, karena kata itu tergolong. Nah ini nih slide kedua Bu, next. Nah ini ada kelompok ini yang, nah itu yang saya kotak merah itu bahasa Inggrisnya epicene kalau tidak salah bacanya begitu, atau mungkin yang bahasa Inggris epicene itu ya kecil ya. Apalagi yang pakai HP ini kecil. Oke, gitu ya. Next saya yang gede ya, yang ketiga slide ketiga itu ya lebih besar lagi ada. Nah ini epicene itu sound called epicene meaning that to have warm, hanya satu bentuk, tapi digunakan untuk maskulin dan feminin. Wah, ini Padri ininya. Iya. Yona ya, Dok. Koneksinya. Bisa maskulin, bisa feminim ya. Tapi artinya itu ya, dan maskulin. Kemudian ini kemarin kan feminim kan, makanya dia ragla dan sebagainya ya. Kaki ada kan. Nah, tetapi itu tidak harus bahwa merpatinya itu female, enggak. Ini bisa juga male, bisa juga female begitu ya. Jadi hanya dari tata bahasa saja itu. Jadi kita tidak bisa pastikan bahwa si Yonah itu, si Dav itu laki atau perempuan, tidak bisa ya. Jadi tapi dari segi tata bahasa itu masuknya feminim begitu. Supaya tidak, kemarin saya pikir-pikir kok ada yang kurang pas itu ya. Oh, miss di sini. Itu namanya epicene noun ya. Begitu Pak Kodek, bisa dimengerti? Ya, Pak. Ya, jadi walaupun secara tata bahasa itu feminim, tetapi kita tidak harus mengartikan si Yonah itu, si Dav itu adalah feminim ya, karena ini masuk kategori epicene noun gitu. Jadi satu memang bentuknya feminim, tapi artinya bisa maskulin, bisa feminim. Demikian juga Caleb itu anjing ya, itu bisa feminim, bisa maskulin, walaupun bentuknya sebenarnya maskulin dari segi tata bahasa. Begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut next ya. Masih ingat ya? Ini amat ya, berdiri. Oke, next ya. Ini mengingat yang kemarin supaya di amut. Kalau amut apa? Amut tiang.
Ya, betul. Next, ada gambar. Ya, amud benar ya, tiang. Oke, next. Amud tiang. Ya. Ini Amudim amudin. tiang-tiang. Berarti apa? Ya, bentuk jamak ya, Kemudian banyak tiang-tiang. tiang. Ya, banyak tiang, tiang-tiang. Oke, benar. Lalu next ya. Yang ini Pak ya? Next itu sudah, Bu. Sudah, Oh, sudah. Itu oh. amudim ya. Amudim, tiang-tiang ya. Ini ayo, masih ingat enggak? Amud anan. Anan. Amud anan. Nah, apa ayo? Tiang awan. Ya, betul, tiang awan. Good. Next. Ini ya. Tiang Betul. awan. Ya, tiang awan ya. Next. Tiang. Ini Amud es. Tiang api. amud es, tiang api. Tiang Ya, api. Oke. Ya, tuh, masih ingat. Next. Cepat nih. Ya, baca. Paro Paro. Yosef Yes. al Ya, Kiseo kiso, kiso. Kiso Oh. ben Haamudim. Ya. Artikan. Paro, paro. Paro. Firaun. Siapa Firaun. Pak Firaun. berdiri di antara Yosef. Yosef itu. Yosef. oh Kalau berdiri amat tadi, berdiri amat. Ini Yosef, Yasaf. Duduk. Yosef. Yasaf berarti. Ya, Yosef. duduk. Yosef Yusuf ya? Duduk. Bukan, Yasaf, duduk. 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 Duduk Firaun dari kata duduk Yasaf. di tahta atau di atas. kursi, di atas kursi. Kursi. Ya, tahta kursinya. Nya, ada O-nya ya. Di antara tiang-tiang. Ya, betul. Di antara tiang-tiang. Oke, Tiang-tiang. terus. Oke, next. Oh, ketutup nggak tuh tulisannya? Ini Siapa? gambar-gambar foto-foto kalian nih kelihatan. Iya. Gimana Wow. bilang Siapa? supaya Orang muncul? kuat ini. Simpson. Iya. Nah, tuh. Ben Haamudim. Ya, Simpson Simpson. berdiri. Ya, berdiri. Ya, betul. Amat dari kamat. Ben Haamudim. Berdiri di tengah tiangnya. Tiang-tiangnya. Di antara. Ya, di antara. antara tiang. Itu di antara. Iya. Ya, tiang-tiang ya. Haamudim, tiang-tiang. Oke, betul. Next. Kecilin lagi nih. Simpson. Ya, Simpson Omet Simpson. Ben Amude Beit Hagon bet Elohim ya. Bet Ya. Dagon Elohim Dagon. Ya, Pelistin ya, Filistin. Oke. Wih. Artinya Simpson berdiri di antara tiang. tiang. tiang-tiang. Jadi kalau tiang. amudim itu kan bentuk apa ya? Bentuk kata mandiri. Nah, kalau amude itu bentuk konstruk, dia harus gandeng dengan kata ya. Bet itu. Di antara tiang-tiang, bet apa bet? Di antara di rumah Dagon. Bet rumah atau bait ya? Di rumah Dagon. Di rumah Dewa Dagon ya, Pak. Loh? Itu Elohe dewa atau ilah? Tuhan, dewa ya. Boleh ya. Oke. Ilah Allah boleh juga ya. Di rumah Allah Dagon. Itu bentuk konstruk dari Elohim. Ya, rumah Dagon
Allah Filistin gitu. Kayak amude itu bentuk konstruk dari amudim tadi ya. Nah, Elohe itu bentuk konstruk, bentuk perpendekan dari Elohim. Konstruk Elohe itu apa sih, Pak? Filistin. Jadi dia nggak bisa mandiri. Oh, Kalau Elohim kan bisa mandiri ya. Nah, kalau Elohe itu harus gandeng. Elohe Israel, Elohe Filistin, begitu. oh, iya, iya. Amude, bet, gitu. Jadi bentuk perpendekan lah, bentuk konstruk ya. Iya. Gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang ini bahasa Indonesia. Siapa mau baca gampang ya? Yohanes 10 ayat 22 sampai 23. Yohanes 10 Tidak lama ayat 22 sampai kemudian tibalah 23. hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Ya, Yesus saja berjalan-jalan ya. Kita boleh ya berjalan ya. Oke, nah di situ ada yang saya merahin itu hari raya apa yo? Pentabisan Bait Allah. Allah. Hanukkah, ya. Pak. Hanukkah. Ya, makanya kita akan cek bahasa Ibrani-nya ya. Hari raya Hanukkah. Oke, klik di bawahnya itu ada bahasa Ibrani-nya ya. Oh, ini. Yohanes 10 ayat 22. Nah, ini bahasa Ibrani-nya, silakan. Wehi. Ya, Wayi. Hanukkah Ya, Birushalayim Wehaet Setap. Setaf, ya betul. Wayehi kemarin belajar dari kata itu. Layar. Haya, bukan. Layar. Haya, ada atau menjadi itu. Oh iya. Ya, pertemuan Ya. 2 minggu yang lalu ya. Menjadi atau ada ya. Ada atau menjadi, kalau di bahasa Indonesia itu tidak kemudian pada waktu itu, tidaklah kemudian dan sebagainya ya. Bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris juga wayehi. Ada dan terjadi bisa ya. Ayah ada atau menjadi ya. Kita pernah belajar itu. Iya. Ya, ada atau terjadi atau ya kira-kira begitulah kalau literalnya ya. Ada hari raya Hanukkah. Nah, Hanukkah itu kalau di bahasa Indonesia terjemahannya hari raya pentabisan. AYT pentabisan. Peresmian rumah Tuhan bahasa Indonesia sehari-hari. TSI perayaan memperingati peresmian. TSI 3 MILT itu penahbisan. Nah, itu nanti bahasa Inggrisnya Kak. Aja Pak, bahasa Inggrisnya di bawahnya Bu. Nah, kalau di bawahnya itu Maaf. Oh. Kalau di bawahnya apa bahasa Inggrisnya? Feast of the Dedication ya. Agak beda apa sama dengan bahasa Indonesia? Perayaan ya. Beda toh, dedikasi ya. Hari raya dedikasi itu mendedikasikan dirinya, Dedication. dedikasi sama Before. Nah, jadi agak sedikit beda ya. Bahasa Indonesia itu pentabisan. Kalau ini dedikasi. Nah, nanti kita akan lanjutkan. Kita kembali ke atas dulu, bahasa Indonesia dulu. Selesaikan dulu, nanti kita ke kenapa kok disebut hari raya dedikasi. Nah, itu sejarahnya nanti ya. Oke, pada waktu itu boleh dan terjadi atau ada hari raya Hanukkah di Yerusalem. Di Yerusalem. Haed, nah Haed itu pada waktu itu atau kalau di sini apa? Saat itu bisa, masa itu bisa ya. Waktu itu juga bisa ya. Ed gitu loh. Setaf itu kalau di bahasa Indonesia terjemahkan musim dingin. Musim dingin ya.
Oke, staff. Coba ke bahasa Inggrisnya sama nggak? Bawahnya Bu. Nah, sama kayaknya ya. Winter semua ya. Nah, winter musim dingin. Oke ya. Jadi Bayehi, Hanukkah, Yerusalem, Haed, staff pada waktu itu musim dingin. Nah, kenapa disebut dengan hari raya dedikasi ya? Nah, ini sejarahnya pada waktu itu pada zaman ini raja. Ini. Oke Bu, ke bawah. Nah, ini sejarahnya ya. Nah, itu. Siapa itu? Antiochos IV. Iya. Antiochos IV Epiphanes. Nah, ini ya. Ini ada di Museum Altes Berlin ya. Antiochos Epiphanes itu kerajaan Seleukos itu ya, yang menyerang Israel. Nah, kemudian pada tahun 168 sebelum Masehi dia mendirikan Mesbah Zeus begitu di Bait Allah dan membakar korban. Nah, korban bakarannya itu adalah next. Apa coba? Babi. Klik. Babi. Bipang. Apa tuh? Babi panggang. Tahun 168 Pak ya. Tahun 168 sebelum Masehi. Nah, bagaimana? Enak bukan? Pak ya, enak itu. Apa? Ini yang bikin marah orang Yahudi itu ya Pak ya? Iya, jelas kan? Karena bagi orang Yahudi itu kan ini haram. Ya kan? Babi itu haram. Beda dengan kita. 3H, haram, halal, hantam. Ya Pak Yamet ya. Betul. Halal, haram, hantam. Itu Pak Yamet. Nah, ini kan bikin marah ya. Babi kan haram. Kenapa dipersembahkan di situ? Nah, itu menjadikan orang-orang Yahudi marah besar begitu ya. Itu terjadi peristiwanya 168 sebelum Masehi gitu. Oh, ini ada hubungannya dengan pemberontakan Bar-Kokhba Pak yang ini? Bukan Bar-Kokhba. Bar-Kokhba itu kan sudah 100 sesudah Masehi ya? Tahun sesudah Kristus. Masehi ya. Ya. Ini ya memunculkan pemberontakan yang disebut dengan Yudas Makabe. Oh iya betul. Nah, next. Ada. Ya. Yudas Makabe ya, betul. Slide 22, Bu. Ya. Nah, itu ya. Kedua. Yudas Makabe, ya betul. Nah, Yudas Makabe itu ya Yehuda Makabe adalah anak lelaki ketiga dari Imam Yahudi Matatias. Yudas memimpin pemberontakan Makabe melawan kerajaan Seleukos tahun 167 sampai 160 Masehi dan dipuji sebagai salah seorang pejuang terbesar dalam sejarah Yahudi bersama-sama dengan Yosua, Gideon dan Daud. Jadi ini anak dari seorang imam ya, Matatias. Ini sangat terkenal Yudas Makabe. Nah, ada kitabnya kan, kitab Makabe. Oke. Ibu sudah lewat situ ya. Udah, ini tadi yang di atasnya. Ini ya. Itu ya, anaknya dari Imam Matatias. Ini jadi dari peristiwa tadi mempersembahkan babi muncul ya orang-orang yang nggak terima lah ya kan, masa tempat ibadah dinajiskan seperti itu, lalu muncul pemberontakan. Nah, akhirnya menang gitu loh. Nah, setelah menang itulah maka dirayakan untuk mengingat peristiwa ini ya kan, udah menang akhirnya seperti dibersihkan lah ya pengorbanan babi tadi, kemudian ditabiskan kembali bait Allah itu gitu loh, dibuang semua babinya dan sebagainya ya kan, kemudian diresmikan kembali, dibersihkan, kira-kira begitulah ya. Nanti kita lanjutkan, ada itu ya. Oke, kita next dulu nanti ke sana. Nah ini ya, jadi kalau ini saya ambil dari sarapan pagi Pak itu pasti tahu ya, Makabe itu
sebenarnya singkatan ternyata ya. Makabe itu dari kata Mi Kamukah Ba'elim Adonai. Mi Kamukah Ba'elim. Makabe itu singkatannya. Ternyata itu singkatan, saya juga baru tahu itu. Makabe. Ya, jadi dari pemberontakan itulah kemudian mereka menang, kemudian dibersihkan, kemudian hari raya Hanukkah itu dari sini peristiwa itu ya. Nah, kapan peristiwa Hanukkah itu? Slide 24. Kapan peristiwa itu? Hanukkah dimulai pada malam Kislev tanggal 25 dan berlangsung selama 8 hari, ya kan? On the civil calendar, it generally coincide with the month of December. Jadi bulan Kislev itu, nah, kalau kita lihat di sini, itu antara November dan Desember. Itu. November pertengahan ke akhir dan Desember awal ke pertengahan ya. Kira-kira begitu kalau komparasinya di kalender kita ya. Nah, bulan Kislev itu, nah itu kira-kira tanggal itu ya, 25 Desember. Ya. Bulan Kislev, bulan Desember. Nah, next. Apa yang mereka lakukan di perayaan Hanukkah itu, ngapain mereka ya? 25. Siapa yang baca panjang sekali itu? saya kecil. Di rumah-rumah maupun di sinagog disediakan menorah lilin dengan 8 lengan tambahan di kiri dan kanannya yang dinyalakan satu persatu setiap hari selama perayaan ini. Mirip dengan kebiasaan menyalakan lilin satu persatu setiap minggu dalam peringatan masa Advent. Inilah yang menjadi ciri khas dari perayaan ini. Menorah tersebut perlu ditaruh di tempat yang bisa dilihat oleh orang-orang. Penyalaan ini harus dilakukan tepat seperti matahari terbenam, kecuali pada hari Sabat. Pada hari Sabat, lilin tersebut dinyalakan setengah jam sebelum matahari terbit. Lilin-lilin yang dinyalakan pada menorah. Kenapa, Pak? Terbenam, matahari terbenam. Lilin, iya terbenam. Lilin-lilin yang dinyalakan pada menorah dimaksudkan untuk menyala setidaknya selama 1,5 jam. Setelah itu orang-orang boleh menyalakannya kembali. Selama ada orang selain yang menyalakan lilin dapat melihat cahaya lilin tersebut. Oke, next. Ya, menorah. Berapa tempat lilinnya? Coba itu. 1, 2, 3, 4, 9. Ada satu ya, di tengah. 9 ya. Ya, ada satu di tengah. Kiri 4, dan 4. Jadi sebenarnya 8. Terus yang di tengah itu khusus itu ya. Nah, ini ada sejarahnya. Kenapa kok 9 seperti itu ya? Jadi yang tengah kan untuk menyalakan toh. Nah, ini dulu ada peristiwa mujizat ya, ada mujizat ya. Mujizatnya itu ada nanti di slide ke 28. Nah, dari 27 dulu boleh ya, nanti ke 28. Nah, 7 boleh. Nih. Ya, baca aja. Ya. Rumah-rumah maupun bait Allah dipenuhi dengan lilin dan dekorasi yang terang. Pada hari ke-8, cahaya dari seluruh lilin yang telah menyala semua ditambah dengan cahaya matahari dan lampu-lampu lainnya memenuhi ruangan bait Allah dengan cahaya yang terang benderang. Sehingga hari raya ini juga sering disebut dengan ritus cahaya. Ya, ritus cahaya atau hari raya cahaya dan sebagainya ya, terang-terang baik di rumah maupun di bait Allah. Nah, next selanjutnya itu ada kenapa kok 8 itu ya. Nah, itu klik. Ya, ini ada legendanya. Coba baca. Menurut legenda, pada suatu saat
Hanya tersedia cukup minyak untuk menyalakan menorah selama 1 hari. Namun ternyata menorah dapat terus menyala selama 8 hari. Inilah yang menjadi latar belakang perayaan Hanukkah dirayakan selama 8 hari. Selain itu, ada banyak argumen lainnya yang menyebabkan perayaan ini dilangsungkan selama 8 hari. Ya, setidaknya ini ya menurut legenda ya, ada mukjizat ya, yang harusnya lilin atau minyak itu ya, bukan minyak ya, minyak bukan lilin. Habis sehari saja, tapi nyala sampai 8 hari. Makanya 8 itu kanan kirinya itu ada 8-nya. Itu next 29. Slide berikutnya. Ini Pak, gambarnya. Yang ini tadi penjelasannya. Gambar. Ya, nah kecil itu sudah tadi baca. Rabi Simon. Yang 29 dulu. Ini 29 Pak. 28. Ya, 28. Ya. Oh iya, ini 29. Ya. Oh, 29 ya. Bukan, atasnya belum. Yang tadi. Atasnya ini. 28. Ini ya, yang Rabi ya, Rabi. Ya. Rabi Simon Rosenberg of Afula, Israel, the father of Rivkah Hosberg, lights a 25-foot steel menorah during the Hanukkah 2008 in front of the Gateway of India in Mumbai, just weeks after his daughter and son-in-law, Rabbi Gabriel Hosberg, were killed in a terrorist attack. Gabriel Hosberg would light that menorah each year. Foto baik. Ya, jadi kalau kita nggak tahu ini kan seperti perayaan Natal tuh, padahal bukan. Ini Hanukkah kan. Kenapa kita tahu ini 8 lilinnya di kanan 4, di kiri 4 ya. Kemudian 1 di tengah. Ini Hanukkah. Nah, kemudian kita next ya. Natal itu ini. Ya. Jadi ini menurut Didas kali ya kan? Coba. Ya, ini kan begini ceritanya itu banyak orang kalau mulai bulan Desember itu banyak yang menggugat Natal. Tanggal 25 Desember itu Natal itu perayaan Dewa Matahari, begitu kan? Banyak orang yang nggak mau Natal di bulan Desember karena sudah terserap informasi bahwa Natal itu adalah perayaan Dewa Matahari. Nah, saya pernah dengar begitu? Wah, sering, Pak. Sering kan? Ya. Sering, Pak. Ya kan? Nah, memang kita tidak tahu menghitung secara pasti ini karena sulit ya data-data. Tetapi kalau kita lihat sejarah itu tidak mungkin karena perayaan Dewa Matahari itu kan zaman Konstantin, itu kan abad keempat. Betul. 325 atau berapa itu ya kan? Nah, ternyata di tahun 189 itu sudah ada The Coptic Didascalia ini ya. Ini dari Pak Bambang ini ISDS ini ya. Artinya saudara-saudaraku tetapkanlah dalam hari-hari perayaan kelahiran junjungan kita tepatnya setiap tanggal 25 bulan Kislev tadi, sama kan dengan tanggal Hanukkah kan? Atau setiap tanggal 29 bulan keempat Mesir. Nah, jadi ya walaupun memang secara pastinya tanggal berapa memang agak sulit untuk menentukan, tetapi ini Bapak-bapak gereja dulu sudah merayakan Natal tanggal 25. Jadi Natal 25 itu tidak atau bukan perayaan Dewa Matahari karena itu kok baru abad keempat muncul itu, kok aneh kan? Betul tidak? Justru saya merasa bahwa ini sesuatu yang pas karena sejarahnya ini pas dengan hari raya Hanukkah ya. Ada apa nanti? Nah, coba next. Ada persamaannya di slide berikutnya. Nah, ini ada persamaannya kan? Enggak tadi lilin. Ya. Nah, jadi ada persamaan di situ kan?
25 Kislev itu 25 Desember orang Kristen menyalakan lilin 7 biasanya ya. Karena kaki Dian di Wahyu itu ya kan. Tapi Hanukkah itu ya jadinya 9 karena dengan yang di tengah itu. Jadi perayaan terang, perayaan dedikasi sesungguhnya ya, atau disebut dengan tadi ritual cahaya atau hari raya terang ya. Di tanggal 25 Desember. Jadi ada persamaannya ini ya. Ada juga orang lain yang nggak mau merayakan Desember ya nggak apa-apa ya. Kalau bagi saya sih ya, apa namanya? Kapanpun Tuhan lahir nggak masalah toh. Tapi coba kenapa ada lilin ini loh? Kenapa ada lilin kalau merayakan Natal? Dari mana ya kan? Jadi, Kalau kita misalnya merayakan bulan Maret atau bulan apa ya boleh-boleh saja terserah. Cuma lilin-lilin itu dari mana? Bukankah ini ada kaitan dengan hari Hanukkah, hari terang ini, ya kan? Tanggal 25 Kislev sama. Gitu. Nah, karena itu saya ya tidak bermasalahkan ya mau tanggal berapa monggo, tapi ini menarik ya. Ada persamaan di mana ada cahaya. Karena Yesus itu adalah, coba baca ini next. Terang dunia. Ya, betul sekali. Ya, itu 32 kah? Wow, coba baca. Ya, monggo dibaca bahasa Ibrani-nya. Ha'olam. Ya, itu ya. Olam. Yang merah Ani or Ha'olam ya. I am the light of the world. Nah, Ani, ya oke lah kalau mau baca pendeknya di situ. Okay. Ani, aku, or terang, Ha'olam, akulah terang dunia. Ha'olam. Jadi lilin-lilin itu adalah gambaran bahwa Yesus datang sebagai or Ha'olam, terang dunia. Wah, jadi nggak usah ragu kalau mau Natal tanggal 25 itu nggak masalah. Ya bukan perayaan Dewa Matahari. Yesus yang terang dunia. Itu terinspirasi dari hari Hanukkah yang ada terangnya. Jadi bukan memperingati Dewa Matahari. Dewa Matahari abad keempat kok baru muncul kok. Ini sudah abad kedua sudah ada kok. Ya kan? Ya. Kalau baca semuanya wa Yosef Yesua wa Yedaber Alehem Lemor Ani or Ha'olam Ol Ha'olek Aharai Lo Yithalek Bahaseka Ki or Hachayim Yihyeh Lo ya. Wah Yosef itu again lagi ya kan. Nama Yusuf itu begitu. Yusuf itu kan bapaknya atau ibunya itu masih nama Yusuf itu lagi supaya nambah lagi loh. Kalau bahasa Jawa itu bapaknya nama bapak. Tambah. Nambah gitu loh. Kalau itu artinya tambah ya, Pak. Tambah ya, kalau bahasa Jawanya itu nambah itu. Tambah itu Yusuf itu kan. Ambo, Yosef Pak, itu kin itu bahasa Inggrisnya. Kalau Nah, Yosef Yesua, ya, Yesus itu again Wayedaber berbicara ya dari kata diber kepada mereka. Lemor itu bisa seperti tanda kutip, itu enggak harus diterjemahkan ya. Katanya juga boleh, tapi tanda kutip itu lebih bagus ya. Ani Ha'olam, akulah terang dunia. Kol Ha'olek, kol itu semua, Ha'olek dari kata halak. Halak, masih ingat halak? Berjalan ya. Semua yang berjalan aharai, ahar itu di belakangku. Lo yithalek, tidak akan halak, tidak akan berjalan ya, di dalam kegelapan, ya kan? Ki sebab or hachayim sebab terang hidup. Nah, yihyeh itu dari kata haya, akan ada baginya. Itu kalau secara literalnya ya. Kalau di bahasa Inggrisnya but will have the light of life ya, boleh juga akan memiliki ya. Hachayim itu hidup ya. Sebab terang hidup akan menjadi yihyeh dari kata haya ya. Akan ada atau menjadi lo kepadanya ya, akan memiliki terang hidup, kira-kira begitu juga boleh ya. Ya, jadi Natal 25 Desember tidak usah ragu-ragu ya, Yesus itu
berbicara ani or ha olam, akulah terang dunia. 3. Next. 32 apa 33, Pak? Oh, atau mungkin beda dengan saya ya. Ya, next saja. Yang ini. Ya, itu. Yohanes. Nah, silakan baca. Haor Haamiti Kata 9. Ya. Ir Haor Haamiti Ameir Adam ya. Aser Fa El Ha Olam. Iya. Haor Ha-amiti. Ini dari kata Amet ya. Terang yang benar, terang yang sesungguhnya, terang yang sejati. Nah, itu ya. Meir. Yang menerangi Ha-meir, ya kan? Lekol Adam, semua Adam. Adam itu orang atau manusia ya. Semua orang. Semua orang. Aserba yang, ba itu fa itu tang ke dunia. Jadi terang yang sesungguhnya, terang yang sejati, terang yang benar. Haor Haamiti ya. Yang datang ke dunia itu. Fa el ha ulam. Jadi Yesus itu terang yang sesungguhnya, terang yang sejati, yang menerangi kol Adam, semua manusia. Wah, keren ya. Yesus itu datang menerangi semua manusia. Tuh. Lanjut. 3, 4. Ya, lanjut aja ya. Mungkin beda dengan beda dengan saya ya. 3, oke. 3 ya, oke. 12, 4. Siapa baca? Anifati el ha olam le yot lihyot or le ma'an kol hama amin bi lo yesef ba hosef. Iya. Ani, aku, bati. Dari kata ba apa ba? Datang. Aku datang. El. Ke Dunia. Ulam. Dunia, betul. Ya. Lihyot Aku datang ke dalam dunia. Ya, ke dalam dunia. Lihyot itu dari kata hayah juga itu. Jadi lihyot ya. Sebagai terang. Kalau di sini kalau di sini terima sebagai ya. Sebagai terang lemaan supaya Kol semua. Terus sama amin. Orang Ya. percaya. Iya, orang percaya sama amin. B itu dari kata be kemudian i ya. Di dalamku ya, bisa terjemahkan kepadaku ya. Lo Tidak. Yesef. Yesef ya, itu kan. Yesef itu bisa duduk tadi ya, Saf itu ya. Bisa tinggal, bisa berdiam. Nah, tinggal berdiam begitu. Yesef tidak Dalam tinggal kegelapan. dalam kegelapan. Iya. Ini Bu Maya sudah tidak tinggal dalam kegelapan lagi ya, karena sudah pindah. Sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Wah, Tuhan. Turut bersukacita ya. Oke. Lanjut, next. Siapa baca? Robert. Pak Robert. Enggak, Pak Robert. Iya, Ayat 16. Ki ahafa raba ahab ale Ha Elohim. ha Elohim et ha olam ad aser natan et beno et Ya. ehido Ya. lemaan aser lo opat Yofat. Ya. kol ama amin boki im Kim. Adonai Bukan itu Yehye, bukan Adonai.
Oh iya. Haye olam. Olam, iya. Ki ahafa, sebab ahafa itu kasih ya. Kasih raba itu banyak, besar. Ahafa Elohim, Allah mengasihi haulam. Dunia. Sehingga aser itu ya di sini tidak perlu diterjemahkan ya, yang ya. Sehingga atau sampai ya yang Nathan memberi ya. Benu anaknya Yehidu itu Yahid tunggal. Anaknya yang tunggal lemaan supaya yang lo yufat tidak binasa semua kol hama amin. Yufat itu dari kata afat ya, binasa. Tidak binasa semua yang percaya. Hama amin. Percaya kepadanya. Melainkan kiim yihyeh hayem olam. Yihyeh itu dari kata hayah itu ya, ada atau menjadi itu kan. Haye itu hidup kekal, akan melainkan yihyeh haye ya akan hidup kekal begitu ya. Ya, itu sudah hafalan ya bahasa Indonesianya, bahasa Ibrani-nya kira-kira begitu ya. Ya, tidak binasa. Yesus datang jadi terang menerangi kita dan kita tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Wes mantap kan. Next. Yuk, siapa lagi mau baca? Kodek. Ayo. Unmute, Kodek. Tunggu. Ini ya, ntar aku perbesar dulu hurufnya. Kol, hama, amit. Amin. Hama, amin. Ya. Baben. Yes lo. Haye Pak ya? Haye hidup ya. Hidup kekal. Haye. Olam wa aser lo ya amin baben lo hayim ki im haron af Elohim yiskon Allah. Ya, kol hama amin. Tadi sudah hama amin apa? Amin. Amin. Semua yang amin, semua yang beriman, percaya. Ya. Ben itu dari kata behaben, ben, anak laki-laki. Anak. Maksudnya Yesus ya. Ya, ini kan dari kata be dan ha, kemudian ben toh, ben. Semua yang percaya kepada anak atau kepada sang anak, yes lo, ya kita sudah belajar nih, yes lo kesef, yes lo yahab waktu itu ya, memiliki, mempunyai atau literalnya itu ada kepadanya, tapi kan artinya memiliki atau mempunyai ya, mempunyai hidup kekal ya, haye ulang, aser, tapi yang lo ya amin, yang tidak amin, tidak percaya kepada anak baben. Lo yir dari kata ra'ah apa? Ra'ah. Melihat ya. Melihat ya. Ya, tidak melihat hayim, hidup. Ya, tidak melihat hidup. Kiim itu melainkan ya, ini satu paketnya. Kiim melainkan apa? Harun af itu yaitu af itu ya murka ya. Af itu sebenarnya hidung, marah, murka bisa ya. Harun itu kalau bahasa Inggrisnya fierceness. Biasanya ini diartikan murka yang menyala-nyala, itu kalau di PL biasanya gitu ya. Elohim, murka yang menyala-nyala dari Allah ya. Murka Allah yang menyala-nyala, murka Allah. Yiskon, nah dari kata sakan itu bisa tinggal
ya kan, atau tetap. Di sini tulisan tetap ya, tetap. Tinggal atau tetap ya. Alaf, atasnya. Ada di atasnya. Wow, ngeri ya. Kalau yang percaya kepada anak, kepada Yesus itu memiliki hidup kekal. Tapi yang tidak percaya, murka Allah itu tetap ada di atasnya. Itu. Nggak ada ampun. Nggak ada ampun. Bersyukur kalau sudah punya, sudah kenal Yesus ya. Beriman. Kalau enggak, setiap hari memanggul murka Allah ini. Iya. Next. Oh, apa nih? Nah, ini nih Kak, tadi yang af itu adalah ini ya, terjemahnya di kanan itu nostril, nose atau face, jadi bisa hidung, bisa muka. Kalau literalnya itu bisa anger, marah ya. Itu af tadi, af. Af ya, af itu bisa terjemahkan hidung atau wajah atau anger, marah, kemarahan. Anger. Itu af ya. Harun af tadi kan Harun af ya, murka menyala-nyala, murka yang ya menyala-nyala ya, yang mengerikan ya. Itu bayangin itu tinggal di atasnya, waduh, mengerikan ya. Yang nggak percaya kepada Allah itu murka Allah tinggal di Nyala atasnya. Kasihan ya. Maka perlu pemberitaan Injil nih, supaya murka itu nggak menyala lagi. Peroleh hidup yang kekal ya. 38. Silakan. Next. Ya, siapa baca ya? Wesehu hadin ki haor bael ha olam ufnei ha adam ahafu ha hosek yoter min imin haor ki raim ma'ashehem. Iya. Zeh, apa zeh? Zeh. Oh, itu dan zeh, kata petunjuk. Ini. Ya, ini dan ini hu. Hu itu bisa ya, bisa dialah, bisa adalah. Gitu ya. Dan inilah juga bisa, dan ini adalah bisa juga ya. Hadin. Din itu hukuman ya. Hukuman ya. Hukuman bisa. Pengadilan bisa ya. Hukuman. Dan inilah hukuman itu ya, ada hanya. Dan inilah hukuman itu. Sebab atau bahwa. Haor tadi terang itu datang atau telah datang. Datang ke dalam dunia. Ke dalam dunia, ke dunia. Ufne dan bene, banim. Apa? Bene. Manusia. Anak. Laki-laki. Anak-anak manusia itu ya. Anak-anak manusia atau manusia ya. Ufne Adam, anak-anak manusia. Ahafu, dari kata ahaf. Jadi Yohanes 3:16 sudah ada itu ahaf. Mengasihi, ya. Mereka mengasihi. Ya. Hahosek. 8. Ya, ke-8. Yoter itu more. Atau lebih bahasa Indonesia ya. Lebih dari dari apa? Lebih menyukai anak manusia dari terang. Sebab raim dari kata ra, dulu pernah tof dan ra. Tof baik, ra buruk atau jahat ya. Ma'asehem dari kata aseh ya. Ma'asehem itu perbuatan.
perbuatan. Ya, perbuatan mereka itu jahat, buruk gitu loh. Ya, nah ini cabang hukuman. Terang itu sudah datang, tapi dasar manusia sukanya gelap, gitu, ya kan? Lebih enak ngumpet ya daripada terang. Kalau terang kan kelihatan semua ini perbuatan busuknya. Jadi manusia itu lebih suka yang gelap-gelap begitu ya, karena perbuatannya. Aduh, dasar manusia keturunan Adam. Manusia keturunan Adam. Next. Ya, baca silakan. Ki hayom yulat lakem mosia aser hu amasiha haadon beir David. Iya. Ya, silakan. Siapa mau mengartikan? Hari ini Oke, sebab bahwa ya, Hayom hari ini yulat. Telah lahir. Ya, telah lahir, dilahirkan ya bagi kalian. Bagi kalian boleh ya. Sama. Mosia. Juru selamat itu ya. Aserhu yang dialah Al-Masiyah. Ya. Mesias. Adon Tuhan. Dan Tuhan. Tuhan atau Tuhan? Kalau di mereka itu cuma satu kata. Tuhan itu sama, Lord. Kalau bahasa Indonesia ini jadi rancu karena Tuhan sama Tuhan itu dibedakan. Nah, sebenarnya kalau bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tidak adanya antara Tuhan. Ini kalau sebenarnya sih nggak ada beda Tuhan dan Tuhan itu. Ini persoalan bahasa akhirnya sampai sekarang menjadi pusing karena kita membedakan antara Tuhan dan Tuhan. Ha'adon, Beir Daud, di kota Daud, ya. Jadi sesungguhnya Yesus itu punya gelar ya. Yesua HaMasiah, Yesus Mesias, Yesus yang diurapi, Yesus Al-Masih. Lalu ada Yesua HaMosia, Yesus Sang Juru Selamat. Begitu ya, Mosia itu penyelamat, HaMosia, selamat atau Juru Selamat. Ya, biasanya kan kita hanya mengenal satu ya, Yesua HaMasiah. Yesus Mesias toh. Mesias itu kan artinya yang diurapi. Tapi kalau Yesus Juru Selamat, ya harusnya itu Yesua HaMosia. Iya. Nah, ini karena ada Masiah, ada D-nya di depan H. Nah, kalau yang di atas itu Mosia itu kalau ditambahi H, M-nya dikasih titik. Ya kan? Definite artikel HaMosia. Jadi ada Yesua HaMosia, Yesua HaMosia. Jadi Yesus itu datang sebagai terang dan sebagai juru selamat. Nah, ini konsep yang ada di Kristen. Ya, saya mungkin di tempat lain sepertinya nggak ada konsep juru selamat itu, ya kan? Nggak ada toh? Nggak ada. Berarti cari keselamatan masing-masing ya. Ya, kalau di Kristen ada nih konsep juru selamat. Nah, dia juru selamat Tuhan ya. Jadi ya, Yesus itu terang dunia ya. Kalau diperingati tanggal 25 Desember ya pas saja. Itu ada kaitannya dengan hari Hanukkah, menyalakan lilin dan sebagainya karena Yesus adalah Or HaOlam, terang dunia itu ya. Iya, next. Ya, akhirnya saya ucapkan selamat Natal. Selamat Natal. Bapak Ibu Saudara dan tahun baru. Barangkali Kamis depan kan mendekati tanggal 25, sibuk kan nggak bisa ngajar, mungkin kita rest satu kali ya boleh. Bisa ya kan. Boleh. Kamis depan sepertinya istirahat karena takutnya
Saya ngajar sendiri di kuburan. Iya, memang kita libur Pak, kegiatan dari 19 sampai tanggal berapa ya? Libur. Nanti dikasih tahu kapan masuk. Sampai tanggal 1 Januari. Ya, makanya nih sebelum libur saya mau ngucapin selamat Natal ke Pak Dwi. Oh ya, makasih Bu. Pas banget nih, pas selamat Natal. Selamat Natal. Iya. Selamat Natal. Lindsay datangnya pas banget, pas selamat Natal. Iya. Sengaja kan. Ya minggu kita libur sampai nanti tanggal 1, tanggal 2 kita mulai aktivitas lagi. Iya. Iya, rekornya bisa dimatikan karena sudah